Baik, proses perekaman sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang sudah siap sedia selama 3 hari berturut-turut kita mengadakan pertemuan secara tatap maya. Senang sekali kita masih bertemu dalam keadaan tatap maya ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak semuanya dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang sudah selesai mengirimkan tugas di paket modul 1. Karena dari kemarin pada tanggal 23 Oktober tahun 2024 nilai tugas sudah ditarik oleh pihak BPGP. Jadi kita tinggal mengadakan pertemuan tatap muka yang rencana akan dilaksanakan mulai hari Minggu besok. Nanti setelah sesi tatap maya ini, setelah selesai rekaman, kita boleh penyamaan persepsi tentang persiapan yang harus dilakukan ketika menghadapi tatap muka. Baik Ibu Bapak, sebelum kita memulai kegiatan belajar bersama dalam tatap maya kita kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Saya ingin meminta bantuan dari salah satu peserta karena kemarin didominasi oleh para kaum laki-laki. Mohon untuk hari ini kepada Bu Putri untuk memimpin doa sebelum memulai kegiatan. Monitor Bu Putri. Monitor. Halo Bu Putri. Oke, sepertinya masih di luar jangkauan. Kepada Pak Hanin, mohon bantuan untuk memimpin doa pada kesempatan hari ini. Monggo kepada Pak Hanin disilakan. Terima kasih. Sebelum untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, sebelumnya mari kita berdoa dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Hanin yang sudah memimpin doa bersama pada siang hari ini. Mohon izin untuk share screen materi pertemuan tatap maya yang ke-11. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ibu Bapak, kita sudah berada di paket modul 2. Pada siang hari ini bersama saya Aji Sularso, fasilitator diseminasi PKG PJK Kabupaten Banyumas. Gelombang 2 kelas 002 akan membersamai Ibu Bapak terkait modul 2.1 tentang keterampilan pembelajaran PJK yang efektif. Mohon izin untuk seringkali kita mengingatkan kembali untuk kesepakatan bersama. Di antaranya yang pertama adalah menyalakan kamera. Ibu Bapak mohon untuk nanti saat diskusi gunakan fitur kamera dinyalakan agar bisa saling mengenal satu sama lainnya. Kemudian yang kedua, mematikan mikrofon ketika
ibu bapak tidak sedang menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga adalah hadir seutuhnya. Dan yang keempat, menghargai waktu bersama. Serta yang kelima adalah memaksimalkan fitur chat. Nanti ada kalanya ibu bapak menggunakan fitur chat dalam menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada pada materi. Kemudian yang keenam adalah klik raise hand sebelum bertanya atau menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar ibu bapak. Baik ibu bapak, kita sudah berada di modul 2.1 tentang keterampilan mengajar BCOK yang efektif. Nanti pertemuan ini durasinya kurang lebih 2 jam pelajaran atau 90 menit. Ketika tadi dimulai pukul 13.20, kemudian maka akan berakhir kurang lebih pada pukul 3 atau pukul 15. Kita lanjutkan ibu bapak. Kemarin kita sudah melaksanakan di pembelajaran 1 dan 2 tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Kemarin saya menanyakan umpan balik terhadap peserta selama penyampaian materi fasilitator dari paket modul 1, yaitu modul 1.6 sampai dengan modul 1.1 sampai dengan modul 1.6. Saya meminta beberapa peserta untuk menyampaikan umpan balik atau kesan dan pesan terhadap saya sebagai pribadi dalam menyampaikan materi atau belajar bersama dengan ibu bapak semuanya. Dari salah satu teman peserta menyampaikan karena kita duduk melihat dan mendengar lebih dari 1 jam, maka hendaknya dalam kegiatan pembelajaran tatap maya diadakan kegiatan ice breaking. Itu ada suara berdasarkan umpan balik dari peserta. Nanti monggo ketika di tengah-tengah pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu peserta diseminasi PKG BCOK untuk menyampaikan kegiatan ice breaking. Kemarin sudah didahului dari saya sebagai hasil tentang jangan lupakan yang ketiga. Monggo ibu dan bapak boleh menyiapkan ice breaking yang akan disampaikan pada kegiatan hari ini. Maaf Pak Hasil, mohon izin saya sama Bu Lenika menghadap sama Bu Lenika. Baik ibu bapak, kita kembali ke materi tentang tujuan dari sesi kita kali ini, yaitu nanti kita bersama-sama akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas. Jadi pada kegiatan kita nanti ada sesi diskusi kelompok. Kurang lebih durasinya adalah 40 menit, nanti menggunakan breakout room. Dari 14 peserta nantinya akan dibentuk 3 kelompok untuk mendiskusikan tentang mencari referensi untuk memperkaya dan memberikan inspirasi meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Dan agenda kita sesi ini yang pertama nanti berburu referensi penyajian tugas gerak. Ini berburu referensi secara terperinci nanti sudah saya sampaikan tadi di awal tentang diskusi kelompok dalam board atau breakout room.
Setelah diskusi, maka agenda yang kedua adalah berbagi referensi tentang penyajian tugas gerak. Dan yang ketiga adalah nanti di akhir akan ada 2 pertanyaan refleksi yang akan dijawab oleh Ibu Bapak serta diseminasi. Baik Ibu Bapak, selanjutnya adalah review singkat materi P1 dan P2. Pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 kita tatap maya sebelumnya telah membahas mengenai definisi mengajar yang efektif. Kemudian selain itu apakah suara saya terdengar dengan jelas nih Ibu Bapak? Tadi Jelas, ada. Pak. Oke, Jelas, siap. jelas. Berarti Pak Wijay. Jelas sekali. Oke, terima kasih Pak Yudin konfirmasinya. Saya ulangi, pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari atau membahas tentang definisi mengajar yang efektif. Tentunya disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing, membutuhkan berbagai strategi, teknik, dan pendekatan untuk melibatkan keaktifan peserta didik. Kemudian mengembangkan pemahaman, keterampilan, serta mendukung keseluruhan tumbuh kembang peserta didik. Selain itu ada 9 aspek pembelajaran efektif pada long term memorizing. Ada 9 diantaranya adalah tujuan pembelajaran kita dibantu dengan gerakan anggota badan kita dengan menyatukan kedua tangan menuju ke arah depan. Tujuan berarti kita pasti mempunyai pandangan ke lurus depan. Dan yang kedua adalah keterlibatan aktif siswa untuk menuju kepada pengajaran atau pembelajaran yang efektif. Dan yang ketiga adalah pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya kita sudah mengalami perubahan paradigma bahwasanya setiap instansi pasti memiliki peserta didik dengan berbagai beraneka ragam kebutuhan peserta didik. Maka kita sebagai guru PJOK hendaknya mengakomodir semua perbedaan, semua kebutuhan peserta didik dengan cara memberikan pelayanan terbaik dan mengidentifikasinya. Dan yang keempat, aspek pembelajarannya efektif yaitu ada pemrogesan dan pentahapan konten. Kemarin dalam diskusi kelompok juga sudah disampaikan hendaknya ketika menyajikan tugas gerak dimulai dari gerakan dasar atau gerakan yang mudah, kemudian bertahap sampai dengan gerakan yang sulit. Dan yang kelima, aspek pembelajaran efektif yaitu penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Dalam yang keenam adalah umpan balik. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif agar kita bisa mendapatkan perhatian. Pak Gede, agar kita bisa mendapatkan perhatian dari peserta didik. Dan yang kedelapan, tentunya kita melakukan penilaian dan evaluasi, serta yang kesembilan yang tidak kalah penting yang perlu kita perhatikan adalah keselamatan diri, baik keselamatan diri siswa atau murid atau peserta didik maupun keselamatan diri dari orang lain. Contohnya ketika sekolah kita letaknya berada di pinggir jalan raya, otomatis kita juga perlu memperhatikan keselamatan diri pengguna jalan. Dan yang keempat, yang selanjutnya ada 4 kriteria mengajar yang efektif. Kita sudah membahas kriteria mengajar yang efektif pada pembelajaran 1. Sedangkan pada pembelajaran yang kedua atau P2, kita telah mengidentifikasi tugas penyajian gerak yang efektif, kemudian memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK. Dan yang ketiga adalah membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif. Kemarin
salah satu peserta diskusi sudah menyampaikan, kemudian ditanggapi oleh kelompok lainnya. Itulah review singkat materi pada pembelajaran 1 atau pertemuan 1 dan pertemuan 2. Baik, Ibu Bapak, selanjutnya kita berada pada sesi berburu referensi penyajian tugas gerak. Berburu referensi, nanti kegiatannya adalah peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian yang kedua, tiap kelompok diminta untuk berburu, atau istilah lainnya adalah mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran berjarak. Kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Dan yang keempat, durasi berburu referensi dan penulisan lembar kerja nanti kurang lebih 40 menit dalam breakout room. Dan yang terakhir, yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok akan diminta kembali ke main room, ke ruangan utama. Jadi Ibu Bapak nanti dalam breakout room atau dalam diskusi kelompok akan mengerjakan, menuangkan ide-ide inspiratif dalam penyajian tugas gerak yang sudah dilakukan oleh Ibu Bapak semuanya, ataupun dengan mengamati mitra kerja atau teman sejawat di sekolahan Ibu Bapak masing-masing. Atau lebih simpelnya, nanti saya akan membagikan link video dari YouTube. Silakan Ibu Bapak mengidentifikasi video yang ada di YouTube, kemudian ditelaah ini termasuk tugas penyajian gerak. Yaitu Ibu Bapak, durasi diskusi kelompoknya adalah 40 menit. Kemudian setelah 40 menit selesai, semua peserta akan kembali ke ruangan utama ini, ke room utama di Google Meet. Setelah semua berkumpul, dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Seperti kemarin, ketika kelompok 1 yang presentasi, maka pemberi tanggapan adalah kelompok 2 dan seterusnya. Ketika kelompok 2 menyajikan hasil diskusi, maka kelompok 3 yang akan memberikan tanggapan. Dan kelompok 3 menyajikan hasil diskusi, maka kelompok 1 lah yang akan memberikan tanggapan. Dari kegiatan ini yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu Bapak, ingin ditanggapi, memberikan tanggapan, monggo. Sambil saya membuat kelompok. Untuk lembar kerja nanti saya bagikan di room setelah saya selesai membuat breakout room. Tadi Pak Inka sama info. Nanti dipisah biar ada diskusinya. Untuk pembagian kelompoknya Mas Haji, langsung aja ditulis di di sheet-sheetnya itu. Misalkan kelompok 1 siapa gitu. Jadi kita langsung nunggu itu dulu baru kita ngisi formnya itu. Oke, siap Pak. Terima kasih masukannya.
Baik, Ibu Bapak, saya sudah selesai membuat kelompok dengan durasi waktu 40 menit. Silakan ketika ada notifikasi di perangkat Ibu Bapak, silakan klik join. Saya mulai membuka monggo. Untuk kelompok pertama, tugasnya silakan LK-nya saya kirimkan di tutur chat.
Sinyalnya error. Trouble apa ya, Lur? Langkah suara nih. Trouble apa ya? Trouble apa ya? Ini kok pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu pedagang sih kok nun sewu kan kadang enten si pedagang boten jujur tapi anu anak-anak ini boten. Ye tuku wedhus padahal wedusan gede.
Untuk kelompok 1, silakan progresnya ditingkatkan lagi. Ini baru diisi pada 1C. Silakan menganalisis video yang ada di YouTube, boleh, yang sudah saya bagikan, atau boleh juga berdasarkan pengalaman pribadi. Nanti kan jadi banyak referensi untuk bisa diadopsi oleh peserta PKG yang lainnya. Sedangkan ini untuk kelompok 2 masih menganalisa video. Sedangkan ini untuk kelompok 3 ini sudah banyak progresnya di pertanyaan atau di aspek yang pertama mendapatkan perhatian peserta didik sudah hampir. Monggo untuk kelompok 1 berdiskusi dengan teman yang lainnya. Tungguan apa Pak?
Monggo Pak Denny, untuk LK-nya ada di fitur chat, sudah saya bagikan linknya. Pak Imam, Pak Wijay, Pak Inka, Pak Denny, Pak Edi. Itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, Tik, Bu Retno, Pak Teguh, dan Bu Dina. Sudah ada progres untuk kelompok 2, terima kasih. Nah, untuk kelompok 3, Pak Hanin, Bu Putri, Bu Yunike, Pak Yudi. Progres untuk kelompok 3 sedang berada di menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Waktunya kurang 12 menit lagi ya, Bapak. Monggo diselesaikan sesuai dengan pengalaman pribadi atau mungkin boleh berdasarkan video pengamatan.
Berikutnya sih nang ndi iki ya? Halo, halo. Halo, halo. Pak Imam gue. Berikutnya di mana Mas Denny? Ya ini Pak, di main room Pak. Pak Wijay. Iya, orang Di langsung main lebu. room ini. Enggak ya, ini yang sudah rekodnya ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ada 5 peserta Pak. Anune apa? LK-ne lho, Mas. LK-nya di chatting Pak. Klik orang muncul kok. In call message orang muncul ini. Ya wis menyimak bae. Berarti garap. Sudah muncul Pak. Burung, Mas. Ini sinyal wifi ku emang dan aduh ora pate support. Tanggal tua kayaknya. Ya wis digarape Mas Denny. Beres iki bae kowe. Ya sekedap Pak. Menyimak hasil akhirnya saja. Dan niku pun sawek digarap niku. Kali Pak Inkaf aduh saya. Ya, semangat, semangat, semangat.
Baik, waktunya kurang 2 menit lagi untuk Ibu Bapak. Bagi acara Pak Mam. Sambil menunggu peserta yang lain boleh sambil menyelesaikan menuliskan hasil diskusinya. Baru 7 peserta. Kalau gitu ayo kita pulang. Ini udah sore banget loh. Monggo Pak Melik, Rasim. Boleh tanya, Pak? Oke, siap, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat video tadi sangat luar biasa, terutama saya berpesan kepada guru-guru muda ini, jangan kayak saya dan yang sudah-sudah pakainya cara lama. Kalau ini saya lihat luar biasa. Dari modifikasi, kreativitas sangat luar biasa. Yang saya lihat tadi di video, di samping gerakan itu ada disabilitas ya Pak tadi. Iya. Kalau tidak salah ada 2 disabilitas, kaos merah 1 yang dipandu sama pendamping, sama yang bola voli yang kaos biru tadi. Nah, dari ini yang dipertanyakan ada disabilitas di situ, tapi guru saya nggak tahu ini karena video ini lengkap apa tidak. Artinya secara otomatis yang disabilitas itu sudah langsung untuk ikut gerakan yang ada pada kelas itu. Jadi guru tidak memberi tip khusus untuk anak yang disabilitas itu, Pak. Contohnya yang kaos merah itu kan sama pendamping sama yang putri, tapi tetap perlakuannya sama, melakukan gerakan yang sama, sementara kondisinya kan harus didampingi. Sementara yang bola voli, mungkin karena itu gerakan bola voli bisa, kalau saya lihat disabilitas yang bola voli itu yang biru memang kakinya yang memang tidak normal. Nah itu apakah kalau seperti itu memang
guru wajib memberi khususon untuk yang disabilitas atau berbaur ikut untuk kelompok yang tadi itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan sekaligus tanggapan terhadap video inspirasi. Monggo saya tawarkan kepada teman-teman peserta PKD ada yang ingin memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Pak Lirik. Monggo saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada peserta yang lain. Silakan Resen untuk memberikan umpan balik secara langsung dengan Resen. Monggo Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Lirik bahwasanya dalam video yang ditampilkan di YouTube itu ternyata ada murid yang berkebutuhan khusus, ada partisipasi disabilitas. Ini merupakan modul sebelumnya tentang isu sosial. Jadi ketika kita memiliki murid, ini sambil menunggu partisipasi dari peserta lain, mungkin nanti akan menambah atau meluruskan pandangan saya terhadap pertanyaan tersebut. Baik, jadi ketika ada salah satu peserta didik atau murid kita ternyata disabilitas atau berkebutuhan khusus, maka apa yang harus kita lakukan? Tadi dalam video ternyata diikut sertakan sama dengan kegiatan anak normal. Menurut Pak Lirik, apa kita harus melibatkan peserta didik yang disabilitas tersebut dan menyamakan kegiatannya dengan peserta didik yang normal. Jadi ini berkaitan dengan modul sebelumnya, kaitannya dengan isu sosial. Ada 3, eksklusivitas, inklusivitas, dan eksklusivitas, kemudian adil gender, dan partisipasi peserta didik disabilitas. Nah, ini isu sosial yang dihadapi oleh guru dalam video. Jadi, menurut saya, kita perlu komunikasi yang efektif. Kita sebagai guru, kita menanyakan kepada peserta didik tersebut, kita membuat kesepakatan, dan di pendidikan guru penggerak, ada yang istilah dengan voice, choice, dan ownership. Jadi, ketika pembelajaran di kelas kita perlu menanyakan suara, kemudian menanyakan pilihan agar kegiatan pembelajaran itu merasa dimiliki oleh peserta didik. Jadi kita komunikasikan dengan anak tersebut, ini materinya hari ini kamu pengen apa, itu memberikan pilihan agar ada suara dari anak-anak yang disabilitas. Nah, nanti kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika anak disabilitas tidak mau mengikuti, maka pasti kan inginnya apa? Kayak gitu. Saya tidak mau Pak ikut seperti teman yang lainnya. Terus kita tanyakan kembali. Nah, dalam istilahnya adalah coaching. Jadi biarkan peserta didik memberikan atau menemukan solusinya atas permasalahan yang dihadapi. Jadi seolah-olah itu guru jawab, anak nggak mau, terus karpe apa? Kamu pengennya apa? Padahal tergantung nada obrolan antara dua orang tersebut, dari guru dan peserta didik. Ini ada coaching, kemudian melibatkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, dan pembelajaran berdiferensiasi.
kalau sudut pandang saya, ketika video tersebut tujuannya untuk memberikan pengetahuan bahwasanya guru PJOK ketika ada peserta didik yang disabilitas, treatmentnya seperti apa, seperti itu mungkin. Dan tentunya kolaborasi dengan guru pendamping tadi seperti yang Pak Lilik sebutkan, bahwasanya memang kita tidak bisa hidup sendiri karena pada dasarnya kodrat kita sebagai manusia, selain sebagai manusia makhluk individu, kita juga sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan kerjasama dari orang. Seperti itu Pak Lilik. Untuk secara detailnya kita perlu menanyakan kepada aktor atau pelaku dalam video tersebut, yaitu guru tersebut. Tapi menurut kacamata saya, pandangan saya, bahwasanya itu memang untuk ada pembeda kegiatan anak normal dengan anak disabilitas, tapi kegiatannya sama, ternyata masih bisa kita laksanakan seperti itu. Tapi tentunya didahului dengan obrolan atau komunikasi yang efektif antara guru dan guru. Mungkin itu Pak Lilik. Monggo dari peserta yang lain ada yang ingin menambahkan? Boleh klik raise hand. Oke, sambil menunggu. Monggo Pak Lilik bagaimana atas ya Pak Wijay, monggo Pak Wijay. Selamat. Masuk ya suaranya Mas? Masuk. Ya, masuk Pak. Masuk. Yo Mas Lilik senior. Di SMA ada ya yang Ada, dulu ada ya. itu ada. Memang dilema kita yang mengajar inklusivitas ya, karena itu ada berkebutuhan khusus. Dan kita juga pernah dulu ada ya Mas. Nah, ada namanya Agus ya dulu. Itu malah pingin jadi atlet lempar lembing, ditawari. Iya. Kakinya palsu yang satu. Ya palsu. Nah, itu memang dilema. Mungkin kita bersar-sar. Malah di sini kalau tidak salah ada yang dari SLB apa ya, Mas Denny apa ya Mas? Iya, betul. Mungkin Mas Denny malah bisa memberikan apa ya, pengalaman selama beliau ngajar di SLB, karena mungkin SLB malah lebih kompleks ya. Ada yang berkebutuhan khusus A, B, C, bermacam-macam. Nah, kalau yang di SMA kemarin itu ada, itu jadi mandan dicueki sama temennya, karena bergantungnya terlalu berefek terhadap teman-temannya. Dia merasa apa, kayak kasihan, jadi kayak ngetiplake Mas itu Mas. Nah, kita jadi bingung kan selaku pengajarnya. Udah lulus sih, alhamdulillah udah selesai. Jadi dia berangkat diantar temannya setiap hari bergantian, karena dia itu kayak dibuang sama orang tuanya. Hidup sama mbahnya, bergantung sama tonggo teparone yang nganterin setiap hari. Akhirnya di sekolah pun dia jadi bergantung lagi. Kasihan sebenarnya, tapi kok udah ngetiplak itu. Teman-temannya juga merasa terbebani. Nek jajan, dia punya duit, dia jajan dewe, koncone nanti jajan ke. Kurang ajar bukan? Bagaimana pengalamannya Mas Denny mungkin bisa berbagi. Nah, itu memang kendala ya, karena dulu kita pernah tidak sekolah yang ada berkebutuhan khusus itu dikhususkan. Sekarang ini memang harus diterima. Kalau sekolahnya yang tingkat, nah itu masih kendala. Ya, kalau di SMA, SMK 2 Purwokerto sudah ada liftnya ya, mungkin bisa tidak terkendala. Tapi kalau di kita yang masih belum ramah disabilitas ya memang kendala. Mau bicara
masa kita mengorbankan yang 35 yang lain. Baik, terima kasih. Pak Wijay nampaknya sudah menonaktifkan Bisa. mic-nya. Monggo, ada Baik. yang lain? Oke, Pak Lilik, monggo Pak Lilik. berikan pengalaman Mas Masih Denny. Oke. Monggo, ini ada permintaan atau tawaran atau apa ini? Ya, Pak Denny akeh kowe. Iya, Pak Denny monggo. Sudah on cam dan sudah on mic. Monggo Pak Denny. Iya, terima kasih Pak untuk waktunya. Mungkin nun sewu sebelumnya saya tadi tidak melihat videonya, tapi dari ceritanya Pak Lilik dan Pak Wijay, mungkin anak tersebut tidak diajarkan secara kemandirian pada saat di rumah maupun dengan teman-teman di sekolah gitu ya Pak. Karena setahu saya dan pengalaman saya mengajar di SLB itu memang karena di SLB seluruh SLB itu dengan slogannya mandiri SLB bisa, itu kita memang condongnya bahwa mereka diajarkan untuk kemandirian. Ada pembelajaran yang namanya KMBS atau mungkin kemandirian siswa sendiri, baik itu memakai baju, memakai celana, pakai sepatu, bahkan untuk mengetahui jumlah uang serta nominalnya setelah itu kita ajarkan ke mereka. Itu berlaku untuk ke seluruh guru Pak, dari guru kelasnya maupun guru PJO kan juga kenal Pak. Kita harus tahu bagaimana sistem pembelajaran di SLB. Seperti itu sih Pak kalau di tempat kami. Oke. Masih ada lagi Pak Denny? Bu Yunika tuh. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Pak Denny. Plus buat Pak Denny dan juga Pak Wijay yang sudah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dari Pak Denny. Monggo, Bu Yunika selanjutnya, resen, open mic dan kameranya. Monggo, Bu Yunika. Monitor Bu Yunika. Open chat nopo nggih? Oke, sepertinya gangguan teknis dialami oleh Bu Yunika. Dikembalikan kepada Pak Lilik. Bagaimana Pak Lilik? Apakah sudah cukup? Cukup punya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang menjadi tantangan buat kita tentunya ketika kita di sekolah umum dan mendapatkan salah satu peserta disabilitas sehingga kita menjadi sekolah inklusi. Tantangan dan harus kita hadapi mencarikan solusinya. Baik Ibu Bapak, kembali ke paparan, ada slide 9 ini tentang tugas diskusi kelompok sudah kita laksanakan, sudah kita lalui juga kurang lebih 40 menit dan kita lanjutkan untuk kegiatan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Kalau Ibu nih, untuk itu monggo saya tawarkan yang lebih siap dulu yang ingin memaparkan diskusi kelompok, baik itu kelompok 1, kelompok 2, ataupun kelompok 3. Sambil menunggu yang raise hand untuk menjadi sukarelawan penyaji pertama, izin menyampaikan bahwasannya nanti untuk diskusi pemaparan kelompok 1 nanti memaparkan di poin 1 tentang mendapatkan perhatian peserta didik. Sedangkan untuk kelompok 2 dilanjutkan tentang menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Sedangkan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi di poin ketiga yaitu isyarat pembelajaran. Share. Oke, ini.
Ini untuk kelompok 1 di poin 1 saja, yaitu tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Sedangkan kelompok 2 nanti cukup poin yang kedua, yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi. Sedangkan kelompok 3 itu menyajikan tentang isyarat. Oke, Ibu Bapak, karena waktunya sudah hampir selesai, ini durasi tinggal 14 menit lagi. Untuk mempersingkat waktu, izin saya menggunakan, kemarin sudah berputar, kalau hari ini kita akan disesuaikan dengan mata pelajaran kita, yaitu PJK gerak tarik. Baik. Kita sudah mengetahui bersama bahwasanya pemenangnya adalah kelompok 1. Maka dari itu silakan untuk kelompok 1 ada Pak Denny, Pak Edi, Pak Inka, Pak Wijay, dan Pak Imam untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Cukup membacakan yang poin 1 saja, yaitu tentang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Untuk pembagian tugasnya mulai dari pembukaan, siapa yang akan membuka atau sebagai MC, kemudian sebagai penyajinya siapa, dan yang menjadi operator yang akan share screen siapa. Monggo ditentukan untuk kelompok 1 sebagai penyaji, kemudian untuk kelompok 2 sebagai pemberi tanggapan. Monggo kepada 1 disilakan. Siap, Pak Haji. Oke. Mohon izin para senior, ini nanti saya akan mencoba ngacarani untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fasilitator, Pak Haji, kemudian yang kami hormati pula rekan-rekan peserta desiminasi PJOK gelombang 2 Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan tahap demi tahap kegiatan tersebut, dan hari ini merupakan pertemuan daring yang terakhir sebelum nanti kegiatan luring dilaksanakan. Untuk diskusi kali ini kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Barangkali nanti yang ingin menyajikan Pak Wijay ataupun siapa, ataupun sekalian saya Pak Wijay. Ini saya sekalian share screen. Langsung Mas Imam. Sinyal boleh. Siap Pak Wijay. Langsung aja Mas Imam. Ini. Oke, siap. Baik, mohon izin untuk teman-teman yang lain dan Pak Haji sebagai fasilitator. Ini sekalian saya membacakan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan materi bagaimana mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama atau A, menetapkan tanda atau prosedur, menggunakan alat peraga, memberi semangat kepada anak. Nah, ini untuk supaya fokus. Kemudian yang kedua atau B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, memberi tanda batas dan menguasai tempat. Nah, ini juga diharapkan dapat memberikan perhatian peserta didik supaya lebih fokus dalam kegiatan pembelajaran, di mana letak tempat kegiatannya dan seberapa luas.
Selanjutnya yang ketiga atau C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Materinya materi menarik, kemudian perintah dan contoh yang jelas. Nah, ini terkait dengan bagaimana cara penyampaian dari seorang pendidik. Kemudian yang keempat atau D yang terakhir, penggunaan waktu yang efisien, dibagi sesuai kesukaan anak untuk memilih, kemudian membagi anak untuk melakukan gerakan. Nah, harapannya dengan teknik-teknik ini memudahkan bagi pendidik untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon tanggapan dari Bapak Ibu peserta yang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Imam yang sudah memaparkan, mempresentasikan, dan share screen sebagai operator. Monggo kepada kelompok 2 ada Bu Dinar, Pak Teguh, Pak Lilik, dan Bu Retno untuk menyampaikan tanggapan. Silakan untuk kelompok 2. Salah satu peserta boleh atau semuanya juga boleh. Monggo. Monitor Pak Teguh, Pak Lilik. Hadir. Hadir. Oke, monggo Pak Teguh, langsung. Oh lah, Pak Lilik saja yang memberi komentar. Oke, Gantian. monggo, silakan untuk kelompok 2. Ya. Masih mute Pak Lilik. Ya Mas Lilik, bisa dikomentari Mas. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Untuk mengomentari dari kelompok 1, sebetulnya banyak macam yang bisa dimasukkan untuk sebagai apa yang tadi saya lihat di video. Tadi yang disampaikan Mas Imam, diantaranya yaitu sudah masuk di antara beberapa hal yang memang bisa dimasukkan ketika untuk menjawab pendapat perhatian dari peserta didik. Ya, apa yang disampaikan Mas Imam betul seperti itu, cuma masih banyak yang lain masih bisa, cuma karena keterbatasan waktu, jadi apa yang disampaikan Mas Imam ya sudah pas, sudah betul. Hanya kekurangannya, monggo nanti yang lain bisa nambahin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lilik sudah memberikan tanggapan atau umpan balik kepada kelompok 1. Sambung ya, Pak Lilik untuk kelompok 2 memberikan tanggapan. Cukup. Baik. Terima kasih. Mohon untuk di stop share screen-nya Pak Imam. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Monitor kelompok 2. Siap. Oke, monggo Pak Teguh. Ya, siap share screen. Kalau yang menyampaikan gantian lah yang lain. Karena monggo didiskusikan dengan kelompoknya, anggota kelompok. monggo Bu Dinar, monggo Bu Retno. Dibacakan sekalian saja, cepat rampung, Mas. Jangan saja lah, saya yang mengerjakan semuanya, nggak ada yang lain. Saya yang gantian. Malah borongan Mas cepet rampung lah. Iya, oleh akeh ya, Pak. Rokok keong Mas Teguh. Siap. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Fasil yang telah memberi waktu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Nomor 2 yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama itu keterampilan gerak yang diajarkan. 1, dribble.
itu urutan pengajaran yang dilakukan itu guru peserta didik sesuai minat dan bakat. Terus berikutnya yaitu guru mencontohkan gerakan dribble yang tadi itu pertama adalah bola basket. Terus peserta didik melakukan gerakan yang dicontohkan oleh guru. Terus keterampilan gerak yang diajarkan nomor 2 yaitu pas ya pada saat di video itu adalah gerakan sepak bola, yaitu mengoper bola sepak. Itu yang pertama itu guru mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat, di mana di video itu diberikan tanda atau gambar diantaranya itu bola voli, bola basket, dan bola sepak. Nah, terus yang kedua itu guru mencontohkan gerakan pas, di mana gerakan pas itu ada apa namanya itu target yang harus dikenai oleh bola tersebut. Terus berikutnya yaitu peserta didik melakukan gerakan yang dicontohkan oleh guru, di mana salah satu atau guru itu memberikan umpan kepada peserta didik dan peserta didiknya itu memberikan pas atau memberikan mengoper bola mengenai apa namanya itu jerigen, begitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan ya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, terima kasih Pak Teguh Dino yang sudah menyampaikan diskusi kelompok 2. Monggo sekarang untuk kelompok 3 memberikan tanggapan terhadap kelompok 2. Ada Pak Yudi, Pak Hanin, Bu Putri, dan Bu Yunida. Monggo salah satu untuk menyampaikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 2. Monggo, present untuk mempercepat waktu. Yuk Pak Hanin, silakan. Oke, Pak Hanin, present, monggo. Langsung, Pak. Terima kasih, saya ingin memberi tanggapan, bukan tanggapan sih. Intinya kelompok 2 itu yang keterampilan gerak, satunya dribble, itu tadi saya dilihat di video juga seperti yang Pak Teguh Dino sampaikan, betul itu urutannya guru mengelompokkan peserta, guru mencontohkan gerak dribble, sama peserta didik melakukan gerakan yang dicontohkan. Terus keterampilan gerak nomor 2, passing, urutan pengajaran juga sudah sesuai. Yang pertama guru mengelompokkan peserta, guru mencontohkan gerakan, peserta didik melakukan gerakan. Jadi saya intinya cocok dengan jawaban kelompok 2. Terima kasih. Baik, terima kasih tanggapan dari Pak Hanin. Begitu ya Pak Teguh. Terima kasih. Mohon untuk stop share screen. Dilanjutkan untuk kelompok 3. Untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok, silakan salah satu di antara anggota kelompok 3 untuk membagikan. Sekalian apa Pak Yudi? Tulis rampung lah ya. Oke, langsung. Iya wis loh. Oh, langsung bae loh. Ya langsung bae apa mau. Rampung lah. Ya. Iya. Langsung Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah belum ya? Sudah kan? Diperbesar lagi Pak Zoom. Oke, cukup. Sudah cukup. Ya, oke. Hasil dari kelompok 3 tentang poin yang tentang isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajar pertama gerak lokomotor, yaitu isyaratnya ada verbal, visual, kinestetik. Yang kedua keterampilan gerak yang diajarkan itu ada gerak lokomotor berlari, isyarat yang digunakan juga verbal, visual, dan kinestetik. Itu diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Untuk kelompok 1 monggo menanggapi. Monggo kelompok 1. Baik, terima kasih Pak Hanin.
Kelompok 1 ada Pak Denny, Pak Edi, Pak Inka, Pak Wijaya, dan Imam. Silakan memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok 3. Monggo. Silakan kelompok 1. Ayo, udah rampung. Pak Denny, ada. Pak Imam. Monitor kelompok 1. Monitor. Oke, monggo Pak Imam. Ayo. Mohon maaf Pak Haji, tadi sedang dalam perjalanan. Oke, siap. Monggo Pak. Dari ruang guru menuju ruang waka. Ya, siap. Menanggapi ini apa ini namanya? Isyarat atau pembelajaran. Suaranya kurang terdengar dengan jelas. Untuk yang digunakan Putus, Mas Imam. verbal, visual, kinestetik. Kemudian yang kedua gerak lokomotor, berlari, verbal, visual, kinestetik. Nah, kalau menurut saya itu sudah sesuai karena isyarat adalah merupakan bisa dikatakan sebagai petunjuk bagi siswa untuk melaksanakan instruksi yang diberikan oleh gurunya. Saya kira ini sudah sesuai Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam sudah memberikan tanggapan. Close buat Pak Imam dan juga tadi Pak Hanin sudah menyampaikan hasil diskusi kelompok 3. Saya lanjutkan ya Ibu Bapak. Mohon Pak Hanin untuk stop share screen. Baik Ibu Bapak, kita sudah selesai dalam berbagi referensi penyajian tugas gerak. Selanjutnya pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengomunikasikan isyarat atau cue pembelajaran pengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran besok. Saya rasa ketika saya menjadi peserta PKD Besoka dulu masih minim akses untuk mengeksplor lebih pada kegiatan pembelajaran PKD baik itu di jenjang SD, SMP maupun SMA, SMK. Tapi setelah adanya kegiatan PKD Besoka, saya merasakan banyak sekali referensi-referensi yang ada di media sosial seperti itu. Baik Ibu Bapak, untuk terakhir kita refleksi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran BSOK? Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas pembelajaran BSOK? Berikan alasannya. Monggo sebelum diakhiri, salah satu peserta untuk menjawab pertanyaan refleksi untuk dari kegiatan siang hari ini. Monggo salah satu. Ayo Pak Yudi. Borong Pak. Langsung tutup ya. Serampung yuk. Baik, terima kasih Pak Haji. Saya mencoba untuk menjawab tadi bagi kesimpulan dan sebagainya. Yang pertama, yang menarik tadi itu saya terus terang baru pertama kali ini melihat pada satu proses pembelajaran di mana dalam satu penyajian materi itu ada beberapa materi. Ya, di situ ada saya lihat di video loh maksudnya ya. Tadi saya melihat
di video itu ada dribble bola basket, ada passing bola voli, kemudian ada passing sepak bola. Nah, ini hal yang saya baru menemui ini ketika dalam satu pertemuan ada 3 materi yang disampaikan. Nah, ini saya kira menjadi satu menarik, tapi juga saya kira juga ada permasalahan banyak sekali. Pertama ya jelas modul juga, penyiapan dan konsep langkah-langkah pembelajaran itu apakah tidak menjadi lebih ruwet itu loh. Ya memang kalau kembali lagi kepada konsep tadi minat dan bakat, menyesuaikan minat bakat. Itu memang mungkin tadi nggak saya lihat sih dari awal dan sebagainya konsepnya seperti apa, tapi yang jelas itu tadi Pak, hal yang menarik, tapi juga ada sedikit kesulitan. Nah, bagaimana menentukan hal tersebut dalam satu proses pembelajaran yang berlangsung. Itu kalau menurut saya itu saya itu masih perlu belajar lagi dan ini menarik sekali, tapi menjadi tantangan juga. Kemudian yang terakhir tadi apa ya? Alasan. Apakah ada informasi menarik? Nah, informasi yang menarik tadi betul, informasi menarik tadi itu. Ya, jadi saya baru pertama kali ini saya melihat dalam satu proses pembelajaran, satu pertemuan ada 3 materi yang disampaikan. Itulah yang saya menariknya seperti itu Pak Haji, dari mungkin Pak Haji bisa mengulas dan sebagainya sehingga tidak menutup kemungkinan saya bisa menyuplik, karena juga di situ ada peserta didik penyandang disabilitas, ya maaf ya, itu saya juga pernah ada itu seperti itu alami, tapi kayaknya itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Itu yang menjadi permasalahan gurunya, bagaimana caranya bisa mengaktifkan mereka berdasarkan ya juga tadi menyenangkan, bagaimana caranya belajar anak tersebut. Saya kira itu aja, terima kasih Pak Kasih. Baik. Terima kasih, luar biasa Pak Didi. Langsung menjawab 2 pertanyaan refleksi yang menarik tentang pembelajaran PSOK, 1 pertemuan, 3 kompetensi, kemudian yang ingin lebih dipelajari lebih dalam kaitannya dengan bagaimana langkah-langkah untuk menyusun 1 kali pertemuan dengan 3 konten. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi sudah memberikan refleksi pada pertemuan siang hari ini. Baik Ibu Bapak, di akhir sesi kita hari ini kita sudah saling belajar, saling berbagi referensi penyajian, tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan serta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Serta referensi ini akan memperkaya pastinya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Terima kasih Ibu Bapak sudah di penghujung kegiatan tatap maya selama 2 jam pelajaran. Mohon maaf banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya yakin. Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan hamdalah teriring. Monggo Ibu Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Foto bersama, ya foto bersama dulu, monggo. Aduh, kayaknya langsung, kayaknya monggo. Imut. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Saya kirim di WA. Pak Haji boleh tanya. Oke, siap. Tapi mohon izin untuk matikan Pak Haji. Oke. Untuk besok hari Minggu di SMA atau SMP mana belum ada tempatnya. Oke, siap. Kelompok kita. Mohon izin untuk mematikan